Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Mursid Khairon, NIM E100-190-149. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang Geografi Regional Indonesia, Provinsi Kabupaten Karanganyar. Secara astronomis, Kabupaten Karanganyar terletak pada 7 derajat 28 menit sampai 7 derajat 46 menit lintang selatan dan 110 derajat 40 menit sampai 110 derajat 70 menit bujur timur. Nah, untuk secara administratif, Kabupaten Karanganyar berbatasan dengan di bagian timur berbatasan dengan Magetan, Jawa Timur, di sebelah barat berbatasan dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sragen dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo. Nah, kondisi geografis dari Kabupaten Karanganyar, di mana luas Kabupaten Karanganyar yaitu 77.378,64 hektar, terdiri dari luas tanah sawah yaitu 22.465,11 hektar dan luas tanah kering yaitu 54.912,53 hektar. Kabupaten Karanganyar terdiri dari 15 kelurahan dan 162 desa. Nah, kondisi iklim dan topologi Kabupaten Karanganyar. Yang pertama yaitu kondisi iklim, di mana Kabupaten Karanganyar memiliki iklim tropis yang temperaturnya berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius. Curah hujan tertinggi pada bulan Februari sampai bulan April, sedangkan yang terendah pada bulan Agustus dan bulan September. Banyaknya hari hujan selama setahun adalah 115,6 hari dengan rata-rata curah hujan 7.231,4 mm. Yang kedua yaitu kondisi topologi, di mana rata-rata ketinggian wilayah di Kabupaten Karanganyar berada di wilayah Kabupaten Karanganyar memiliki ketinggian wilayah 75 hingga 2000 meter di atas permukaan laut, dengan topografi datar, berbukit, dan bergelombang yang berada pada rata-rata ketinggian kurang lebih 511 meter di atas permukaan laut. Kondisi topografi ini dimulai dari kecamatan yang letaknya di barat, yaitu Kecamatan Colomadu, hingga kecamatan yang letaknya di timur, yaitu Kecamatan Tawangmangu. Akan tetapi, topografi bergelombang sering ditemui di lereng Pegunungan Nahu. Kondisi geologi Kabupaten Karanganyar. Wilayah Kabupaten Karanganyar memiliki kondisi geologi yaitu berupa batuan hasil gunung api kuarter muda, batuan Pleistosen fasis sedimen, batuan Pleistosen fasis gunung api, dan batuan hasil gunung api kuarter tertua. Berikut merupakan sebaran atau formasi batuan dari geologi Kabupaten Karanganyar. Nah, selanjutnya yaitu kondisi geomorfologi. Kondisi geomorfologi Kabupaten Karanganyar, di mana perbukitan dengan ketinggian 0 sampai 2000 meter di atas permukaan laut, wilayah dengan ketinggian kurang dari 2000 meter dari permukaan air laut berada di lereng Gunung Lawu. Untuk kemiringan lereng berkisar antara 0 sampai 45%. Kemiringan lereng lebih dari 45% berada di lereng Gunung Lawu. Kemiringan lereng 0 sampai 8% berada di Kecamatan Colomadu, Wonorejo, Kebak Kamat, Tasimadu, dan Jaten. Berikut ini merupakan peta
ketinggian wilayah di Kabupaten Karanganyar. Untuk selanjutnya yaitu kondisi tanah yang ada di Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar terdiri dari jenis tanah litosol, aluvial, grumosol, mediteran coklat, regosol kelabu, dan andesol coklat. Tanah yang subur memiliki ciri-ciri yaitu memiliki humus yang tinggi, memiliki pH netral yaitu berkisar 6-8, memiliki tekstur tanah lempung, dan tentunya dapat ditanami berbagai jenis tumbuhan. Di Kabupaten Karanganyar, tingkat kesuburan tanah paling tinggi yaitu di lereng Gunung Lawu, tepatnya di Kecamatan Tawamangu, Kecamatan Jenawi, Kecamatan Ngargongso, dan Kecamatan Jadenso. Berikut ini merupakan salah satu contoh dari jenis tanah yang ada di Kabupaten Karanganyar. Kemudian kondisi hidrologi di Kabupaten Karanganyar. Kondisi hidrologi Kabupaten Karanganyar memiliki berbagai sumber air yang disebabkan oleh karena terletak di kaki Gunung Lawu, di mana keadaan tanahnya semakin ke barat, semakin datar, dan banyak sumber air yang berasal dari Gunung Lawu. Sungai yang ada sebanyak 27 buah yang dikelompokkan ke dalam 6 subdas, yaitu subdas Keduang Hulu, subdas Jelantah Walikan, subdas Samin, subdas Mungkung, subdas Kenatan, dan subdas PP. Selain sungai, terdapat telaga dan waduk di Kabupaten Karanganyar. Air sungai, waduk, dan telaga di Karanganyar ini memiliki kualitas jernih karena bersumber dari mata air Gunung Lawu. Air tersebut digunakan sebagai air minum, kebutuhan rumah tangga, pertanian, perikanan, peternakan, dan pariwisata. Berikut merupakan salah satu contoh pariwisata air di Kabupaten Karanganyar, di mana yang atas merupakan waduk Gundang dan yang di bawahnya yaitu gambar dari air terjun Grojogan Sewu. Nah, kondisi sosial dari Kabupaten Karanganyar, di mana jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar sebanyak 886.519 jiwa dengan luas wilayah yaitu 773,79 km persegi dengan kepadatan penduduk yaitu 1.146. Berikut merupakan tabel dari jumlah penduduk dan luas wilayah dan serta kepadatan penduduk Kabupaten Karanganyar. Nah, dan itu piramida Kabupaten Karanganyar tahun 2020, di mana pada tahun 2020 ini didominasi oleh usia produktif yaitu 15-64 tahun dengan jumlah penduduk usia kerja yaitu 688,960 jiwa, tetapi angka kelahiran juga tinggi dengan laju pertumbuhan penduduk 0,90%. Nah, selanjutnya yaitu agama. Mayoritas penduduk Kabupaten Karanganyar beragama Islam, yaitu sebanyak 843,207 jiwa. Penduduk yang beragama Protestan yaitu 20,908 jiwa. Penduduk yang beragama Katolik yaitu 15.835 jiwa. Penduduk yang beragama Hindu yaitu 20.908 jiwa. Penduduk yang beragama Buddha yaitu 289 jiwa, di mana agama ini tersebar di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Berikut merupakan tabel dari persebaran agama Kabupaten Karanganyar. Nah, untuk fasilitas peribadatan di mana Kabupaten Karanganyar, jumlah masjid yang ada di Kabupaten Karanganyar yaitu sebanyak 2.492. Kemudian musola yaitu 778, kemudian gereja 175, kemudian gereja Katolik 18, pura 25, dan wihara sebanyak 5. Berikut merupakan salah satu contoh dari peribadatan di Kabupaten Karanganyar, yaitu terdapat gereja Katolik Titus Pius, kemudian Masjid Agung Karanganyar,
kemudian Candi, Ceto, kemudian Pura, Wihara, Wihara Lawu. Selanjutnya yaitu fasilitas kesehatan, di mana jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Karanganyar yaitu terdiri dari rumah sakit sebanyak 8, kemudian puskesmas sebanyak 21, puskesmas pembantu sebanyak 57, klinik pratama sebanyak 38, klinik utama sebanyak 6. Berikut merupakan contoh dari fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kondisi budaya. Suku bangsa. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Karanganyar adalah suku Jawa. Suku minoritas yang cukup signifikan adalah Tionghoa, terutama di kawasan perkotaan, meskipun di daerah pedesaan juga ditemukan. Nah, bahasa yang digunakan atau bahasa ibu atau keseharian yang digunakan adalah bahasa Jawa. Kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Karanganyar yang pertama yaitu ada tari varia. Tari varia ini merupakan simbolisasi dari keberagaman dan kekayaan budaya di Nusantara. Yang kedua, jaran gedruk, di mana jaran gedruk ini merupakan sejarah kepahlawanan Pangeran Sabernyawa dalam mengusir penjajahan Belanda. Kemudian, kutekan lesung. Kutekan lesung ini merupakan adat yang dimana untuk mengungkapkan rasa syukur petani kepada Tuhan atas hasil panen yang diberikan. Selanjutnya ada tari kencar-kencar. Tari ini mengisahkan pembangunan di Karanganyar yang 3 kali berturut-turut memperoleh penghargaan Adipura. Kemudian ada Grebeg Lawu, di mana pesta rakyat yang menampilkan berbagai kesenian dan upacara adat dari berbagai daerah di Karanganyar. Kemudian upacara adat tradisi. Yang pertama ada upacara adat bersih di Sadalungan. Upacara adat ini diselenggarakan dengan maksud untuk mendapatkan berkah dari Allah dan terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian ada julungan, upacara bersih desa dan sedekah bumi. Kemudian ada dukutan, memohon agar seluruh warga masyarakat mendapat keselamatan dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada mundusio, di mana upacara ini tujuannya yaitu agar lepas dari malapetaka serta terbebas dari malapetaka, bahkan memperoleh kedamaian dan kemakmuran. Selanjutnya ada upacara adat Wahyudi atau ritual melempar apem oleh masyarakat setempat bertujuan untuk memohon ridho Allah agar mendapatkan anugerah kekuatan jauh dari bencana dan malapetaka. Sebenarnya kuliner yang ada di Kabupaten Karanganyar. Yang pertama adalah timus. Timus merupakan jajanan khas dari Kabupaten Karanganyar yang berbahan dari ketela rambat. Rasanya pulen dan manis. Kemudian yang kedua ada balung ketek. Balung ketek ini juga merupakan makanan khas dari Kabupaten Karanganyar, yaitu yang berbahan dari singkong dan ketela pohon. Rasanya gurih. Kemudian ada sop buntut. Makanan yang berasal dari buntut sapi, rasanya gurih dan khas dengan bumbu rempah-rempahnya. Kemudian ada makanan sate kelinci. Makanan yang berasal dari daging kelinci yang dibakar dan dibaluri dengan sambal kacang. Kondisi ekonomi Kabupaten Karanganyar. Yang pertama, kenaikan nilai PDRB ADHB di tahun 2019 sebesar 457,262,77 juta rupiah, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018 yang bernilai sebesar 404,939,52 juta rupiah. Kemudian PDRB atas harga konstan ADHK pada tahun 2019, Kabupaten Karanganyar memiliki nilai PDRB sebesar 26.64186,38 juta rupiah. Pertumbuhan PDRB ADHK biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan kenaikan produksi di Kabupaten Karanganyar.
Yang ketiga yaitu pada rentang tahun 2015 sampai 2018, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karanganyar mengalami kenaikan yang cukup signifikan, di mana tahun 2016 pertumbuhan naik dari menjadi 5,05 menjadi 5,40%. Selanjutnya, selama kurun 2016 sampai 2018, pertumbuhan ekonomi terus meningkat hingga di tahun 2018 menjadi 5,98%. Akan tetapi, tahun 2019 pertumbuhan sedikit melambat menjadi 5,93%. Nah, analisis keunggulan wilayah di mana sektor keunggulan wilayah Kabupaten Karanganyar yaitu berdasarkan sektor pariwisata, sektor pertanian, sektor perhubungan. Saat ini, pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar menitik beratkan pembangunan daerah pada ketiga sektor tersebut, yaitu sektor pariwisata, pertanian, dan sektor perhubungan. Ketiga sektor ini dipastikan akan menjadi tiga sektor unggulan Kabupaten Karanganyar untuk tahun depan, karena ketiga sektor ini meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya yaitu potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar ini terletak di lereng Gunung Lawu bagian barat. Kabupaten Karanganyar memiliki keindahan alam sehingga potensi sektor pariwisatanya tinggi. Misalnya, wisata alam dan lain sebagainya. Pariwisata ini merupakan sektor unggulan di Kabupaten Karanganyar yang memberikan pendapatan daerah tertinggi. Nah, berikut merupakan contoh dari pariwisata di Kabupaten Karanganyar, di mana ada air terjun Jumo, kemudian air terjun Seripi, kemudian air terjun Dojuan Sewu, kemudian ada Gunung Mungkrang, kemudian ada Tanji Suko. Nah, selanjutnya yaitu potensi pertanian. Potensi pertanian Kabupaten Karanganyar yaitu merupakan tanaman bahan makan salah satu sektornya di mana produk yang dihasilkan menjadi kebutuhan pokok hidup rakyat. Kabupaten Karanganyar sebagian tanahnya merupakan tanah pertanian yang memiliki potensi cukup baik bagi pengembangan tanaman agroindustri. Contoh dari potensi pertanian ini yaitu adanya padi, sayur-sayuran seperti wortel, kentang, bawang merah, bawang putih, dan daun bawang, dan lain sebagainya. Kemudian potensi perhubungan. Pada sektor perhubungan, pemerintah terus melakukan penyediaan fasilitas pelayanan transportasi, pemeliharaan, dan peningkatan fasilitas pelayanan transportasi publik, pembuatan jaringan jalan antar daerah, serta pengembangan fasilitas transportasi. Berikut merupakan salah satu contoh dari sektor perhubungan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Mana di sini ada Terminal Karangpandan, kemudian ada Jalan Tembus Tawang Sarangan, kemudian ada Terminal Wisata Karangpandan, dan juga ada gambar bus yang ada di Kabupaten Karanganyar. Nah, rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Karanganyar. Musyawarah Rencana Pembangunan RPJMD tahun 2018-2023. Yang pertama yaitu pembangunan infrastruktur menyeluruh. Yang kedua, pemberdayaan perekonomian rakyat. Yang ketiga, pendidikan gratis SD dan SMP dan kesehatan gratis. Yang keempat, pembangunan desa sebagai pusat pertumbuhan. Yang kelima, peningkatan kualitas keagamaan sosial, budaya, pemberdayaan perempuan, pemuda, dan olahraga. Berikut merupakan program-program LPJMD yang sudah terrealisasikan. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman semua. Apabila ada kesalahan saat saya menyampaikan materi atau memaparkan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Goodbye, sampai jumpa.